Tuhan, biar pagi ini Tuhan kok buka mata setiap kami melihat kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu. Buka mata setiap kami melihat, menyadari siapa yang bersama dengan kami, siapa yang ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Bawa setiap kami Tuhan, kembalikan setiap kami pada hati-Mu Tuhan. Bicara buat setiap kami, tuntun kami umat milik kepunyaan-Mu dan tebusan. Kaulah anak domba yang duduk di tahta. Aku rela bersujud menyembah-Mu saja. Kaulah anak domba, Yesus, yang duduk di tahta. Aku rela bersujud menyembah-Mu saja. Kaulah anak domba yang duduk di tahta.
need to worship you, to worship you alone. I gladly bow my knee, I gladly bow my knees to worship you, to worship you alone. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Kami masih bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Sekalipun kami ada di banyak rumah yang tersebar di banyak tempat. Dan banyak negara pada hari ini. Tapi kami bersyukur waktu anugerah itu masih tersedia Tuhan. The grace period, periode anugerah masih Kau berikan buat kami. Biarkan dalam hari-hari ini kami sungguh menghargai waktu yang masih tersisa, yang sudah sangat pendek ini Tuhan. Biarkan dalam waktu anugerah ini kami mengerjakan yang terbaik bagi Engkau. Kami hidup dengan hidup yang terbaik yang belum pernah kami kerjakan sepanjang hidup kami. Biar dalam tahun-tahun ini Tuhan, kami kerjakan semua yang the best, supaya kami tutup semuanya dengan sangat baik. Dunia selesai sebab kami semua mengerjakan yang sangat baik, dan kami diangkat bersama dengan Tuhan. Saat kami mengerjakan yang the best, hari-hari ini hari-hari anugerah. Bawa umat-Mu Tuhan serius melihat waktu-waktu ini. Bawa umat-Mu Tuhan bisa memandang dengan cara pandang Tuhan. Dan kami siapkan hati kami dengan sungguh-sungguh Tuhan. Holy God Almighty, who was and is to come. Upon the throne, holy, 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 God Almighty, God Almighty, who was and is to come. All the angels crying holy, to the Lamb who sits upon the throne. Holy, 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 God Almighty, who was and is to come. All the angels crying to the Lamb who sits upon the throne. Holy, holy, holy God Almighty, who was and
God Almighty, who was and is to come. All the angels crying holy to the Lamb who sits upon the throne. All the angels crying holy, to the Lamb, who sits upon the throne. To the Lamb, who sits upon the throne. To the Lamb, who sits upon the throne. Terima kasih buat pagi ini. Bicara kepada kami. Dan kau berikan pewahyuan firman-Mu pada pagi dengan kuat untuk kami. Di saat-saat yang seperti ini. Kami perlu firman-Mu yang memberikan kekuatan buat kami. Bicara pada kami. Di rumah kami masing-masing. Kau jamah dan sentuh kami. Kuasa dari firman-Mu seperti pedang itu Tuhan. Akan menembus dari tempat ini ke rumah kami masing-masing dalam nama Yesus. Biar seperti anak panah yang tajam yang ditembakkan oleh Tuhan pada hari ini. Itu kekuatan dari firman yang menembus setiap hidup kami dan hati kami. Dan pada pagi ini kami memberikan kesempatan buat Roh-Mu bekerja di tempat kami masing-masing. Tuhan bicara, tembusi hati kami kembali. Jangan izinkan ada hati yang keras, yang tertutup bagi firman-Mu. Soften our heart, lembutkan, soften our heart. Soften our heart, lembutkan hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami pada pagi dalam nama Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tanah yang subur itulah hati kami. Tanah yang subur itulah hati kami. Holy Spirit, Roh Kudus, turun dalam hidup kami pagi ini. Di dalam nama Yesus. Holy Spirit, di rumah masing-masing. Jamah kami. Di rumah berdoa saudara. Angkat tanganmu. Di rumah masing-masing angkat tangan. Minta Roh Kudus, jamah aku. Darabasi karabakala maralabakalama. Gorabasede bekala maralabakalama sana. Gorabakala maralabakalama. Garabakalama sandere bekalama. Gorolobosi kalakalama. Dari gereja HTE seperti panah, seperti pedang Tuhan sedang ditembakkan ke rumahmu masing-masing. Waktu kau sedang dengar firman, pedang Tuhan itu sedang masuk menembusi hidupmu. Karena pagi ini Tuhan, pagi ini renew us, perbarui kami, revive us, bangkitkan kami, refresh us, segarkan kami, renew us, perbarui kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, pagi ini kesegaran baru, kekuatan baru turun dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Roh hikmat, roh pengertian menguasai setiap kami pada pagi hari ini. Sampaikan pesan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat. Amin. Sekalipun hari-hari ini ada banyak yang sukar saudara. Tapi kita bersyukur. Saya baca sebuah berita bagus tentang Semarang. Dikatakan bahwa jumlah orang yang sakit itu sangat banyak yang disembuhkan di kota kita saudara. Dan saya berdoa, kita berdoa sama-sama. Segera selesai. Amin. Kalau Tuhan bisa buat mujizat di tempat-tempat lain, di tempat ini dia akan kerjakan keajaibannya. Dalam hari-hari ini saya ingatkan kembali saudara. Ada 3 cawan yang terus kita isi saudara. Cawan penyembahan, cawan doa, dan juga cawan kasih saudara. Yang hari-hari ini kita sebagai gereja terus mengerjakan dengan tidak lelah-lelahnya saudara. Setiap pagi kami di kantor, saya kumpulkan semua, kami biasanya doa seminggu 2 kali, Senin dan Jumat. Tapi dalam hari-hari ini
untuk mengisi semua cawan doa, cawan penyembahan. Saya katakan kita semua full timer, kita doa setiap pagi 1 jam. Doa penyembahan untuk mengisi semua cawan, supaya cawan ini segera terpenuhi dan keajaiban Tuhan dikerjakan. Cawan kasih kita sudah kerjakan terus dan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Sampai hari ini kita tetap membantu hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja kecil, kita terus support, kita bantu mereka. Karena saya tahu mereka orang-orang yang paling kena dampak dari keadaan ini. Tapi juga saya membantu kita gereja HTE, membantu banyak guru-guru juga saudara. Yang hari ini guru honorer sedang tidak mengajar. Akibatnya mereka gak ada penghasilan. Kita gereja terbeban dan mensupport mereka. Kita hari-hari ini sangat penting untuk unity. Saling menolong satu dengan yang lain. Tanpa melihat siapa mereka, tanpa melihat denominasi, tanpa melihat siapa mereka. Tapi mereka adalah anak-anak Tuhan bersama dengan kita. Di dalam kesatuan unity inilah Tuhan sedang menyatukan kita dengan sangat kuat untuk mencapai sebuah pencapaian besar yang Tuhan sedang rencanakan. Saudara, dalam hari-hari ini mari terus bergairah, bersemangat. Karena kita percaya sebelum Tuhan datang yang kedua, Dia berjanji ada waktu lawatan yang besar Dia kerjakan di tengah-tengah Indonesia. Khususnya bangsa kita saudara. Kita mau doakan bangsa kita. Tapi saya percaya lawatan akan menyapu seluruh dunia. Lawatan yang ajaib, lawatan yang besar. Biarkan kitab Yoel itu digenapi dengan luar biasa. Dari anak-anak, dari orang-orang muda, dari orang dewasa bahkan orang tua. Semua dilawat Tuhan dengan tidak terbatas. Kita tunggu waktu itu. Dan saya percaya sebentar lagi terjadi sebelum Dia datang di awan-awan untuk menjemput kita anak-anaknya. Hari ini kita akan buka firman Tuhan sama-sama. Dalam Kejadian pasal yang ke-46. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kejadian pasal yang ke-46. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya. Dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelian kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan pada waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau. Pergi ke Mesir dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Minggu lalu saya sempat sharing setelah Pak Hengki khotbah. Tuhan kasih satu kata tentang Goshen. Minggu lalu saya sharing pendek 5 menit mungkin tentang Goshen. Bagaimana Tuhan prepare sebuah tempat yang bernama Goshen. Dan yang uniknya Goshen itu artinya bagus saudara. Saya nggak pernah baca selama ini. Waktu saya kembali belajar firman Tuhan, saya pelajari Goshen artinya drawing near, ditarik mendekat. Yusuf berkata pada saudaranya, mendekatlah kepadaku. Pada hari itu Yusuf jadi savior, penyelamat buat saudara-saudaranya. Hari ini kita punya savior, penyelamat yang greater, lebih besar daripada Yusuf saudara. Yang hari-hari ini berkata drawing near, mendekatlah, mendekat kepadaku. Dan Dia siapkan Goshen buat kita. Sebuah tempat yang paling aman berada dekat Dia. Hari ini kita akan bicara bagaimana perjalanan Yakub sampai dia mengalami Goshen sampai ke tempat itu. Hari itu dia mendengar kabar bahwa anaknya ternyata itu masih hidup. Dan hari itu dia berkata, aku mau pergi ke Mesir. Aku mau pergi ke Mesir. Tapi kita baca di sini saudara. Sebelum Yakub berangkat ke Mesir, meninggalkan tanah Kanaan. Ini orang yang takut akan Tuhan saudara. Ini orang yang takut akan Tuhan. Dan hari itu sebelum dia berangkat ke Mesir, dikatakan dia datang ke Beersheba. Ada yang aneh. Kenapa dia mesti dari tanah Kanaan, dia mampir ke Beersheba? Di mana Beersheba ini saudara? Beersheba ini adalah negara kota bagian paling selatan dari Israel saudara. Saudara, saya minta tolong ditunjukkan, ditampilkan petanya. Peta tentang tanah perjanjian, tapi juga kota Beersheba.
Saudara lihat gambarnya saudara. Beersheba. Kalau ini Israel, itu bagian utara. Kota paling utara adalah kota Dan. Itulah sebabnya kenapa di Alkitab selalu dikatakan dari Dan sampai Beersheba. Dari Dan sampai Beersheba. Beersheba paling selatan kota ini saudara. Dan setelah kota Beersheba, ada apa di bawahnya saudara? Lihat di sini. Ada padang gurun Negev. Jadi kota Beersheba ini kota yang terakhir sebelum memasuki padang gurun Negev. Padang gurun yang sangat besar. Tapi juga kota Beersheba untuk menuju ke Mesir ini saudara. Egypt di sini. Dia mesti melewati padang gurun yang cukup jauh. Supaya dia bisa masuk ke Mesir saudara. Hari itu Yakub sebelum dia datang ke sana. Dia mampir ke Beersheba. Pertanyaannya adalah, ada apa di Beersheba? Sampai dia mampir ke kota itu saudara. Nanti sore saya akan lanjutkan firman ini dengan cerita ada apa di Beersheba saudara. Sebab khotbahnya pagi dan sore agak beda hari ini. Ada sambungan karena terlalu panjang, saya potong dua. Ada apa di kota ini saudara? Sampai hari itu Yakub dia bela nih, aku mesti datang ke kota itu. Dan aku berhenti di sana. Dan betul saudara. Keputusan yang diambil Yakub sangat tepat. Di saat yang sukar yang seperti ini saudara. Diperlukan sebuah keputusan tepat dalam hidup saudara. Sebab keputusan yang tepat yang engkau tanyakan kepada Tuhan akan menentukan destiny dan masa depanmu. Di tempat itulah sangat serius Yakub bertanya kepada Tuhan. Tuhan, maukah engkau aku ini pindah ke Mesir? Sebab Yakub tahu Tuhan memberikan dia tempat di Kanaan. Kenapa dia mau nyebrang ke sana? Dan ini sebuah ketakutan, kegentaran besar dalam hati Yakub. Sekalipun dia tahu anaknya ada di Mesir. Dalam hari-hari ini saudara, mau tidak mau, saudara dan saya, engkau mesti mengasah telinga rohanimu mendengar perintah arahan Tuhan. Ketika kau mendengar perintah dan arahan Tuhan, engkau bisa melangkah di dalam ketepatan. Engkau tidak salah yang kau kerjakan. Kesalahan yang kau kerjakan saudara, menghasilkan sebuah kehancuran. Kalau saudara ingat khotbahnya Pastor Hengki, kesalahan kecil berakibat fatal. Dalam hari-hari ini, aku mesti tanya dengan Tuhan sungguh-sungguh. Setiap tindakan sekecil apapun. Sebab itu menentukan keberhasilanmu atau kegagalanmu. Yakub datang ke kota itu. Dan apa yang terjadi saudara? Dikatakan dipersembahkannya korban sembelian kepada Allah Ishak ayahnya. Hari itu saudara, dia tidak manggil itu Allah Yakub. Tapi dia berkata Allah Ishak bapakku. Dia persembahkan korban di Beersheba. Tentu ada sesuatu yang aneh dengan kota ini saudara. Saya pernah datang ke kota Beersheba dengan para pendoa. Waktu itu saya bawa rombongan kira-kira 30 pendoa. Datang ke kota Beersheba saudara. Dan saya lihat sumurnya, kami timba airnya hari itu. Dan saya coba sedikit airnya, agak asin airnya saudara. Air sumur itu saudara, sumurnya Abraham. Ada apa di kota itu saudara? Kami berdoa sungguh-sungguh di kota itu. Karena kami percaya ini ada yang luar biasa di kota ini. Di Beersheba dia mampir dan dia persembahkan korban kepada Allah pada hari itu. Dan apa yang terjadi saudara? Ayat kedua, tiba-tiba berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan pada waktu malam. Tiba-tiba hari itu Yakub mendapat sebuah vision pada waktu malam. Saudara, kenapa Alkitab mencatat? Dia mendapat visi pada malam itu. Dia melihat mimpi. Dia bertemu dengan Tuhan pada malam itu. Sebab sesungguhnya 22 tahun lebih Tuhan tidak bicara kepada Yakub. 22 tahun lebih Tuhan tidak bicara kepada Yakub. Dan setelah sebuah masa yang cukup panjang itu saudara, pada hari itu di Beersheba, Tuhan bicara kembali kepada Yakub. Dan apa yang Tuhan katakan? Yakub, Yakub.
Dia dipanggil Yakub, saudara. Kenapa kan dipanggil Israel? Bukankah namanya disebutkan Israel? Tuhan yang mengubah namanya. Tapi hari itu Tuhan panggil dia Yakub, Yakub. Bukan kebetulan. Kalau Alkitab menulis kembali namanya Yakub, balik kembali, saudara. Ada 22 tahun yang tiba-tiba hidup Israel kembali ke sebuah titik nol lagi, saudara. Sebab dalam 22 tahun itu, apa yang Yakub kerjakan? Dia nganggur. Dia tidak punya apa-apa. Dia gak pernah pikir apa-apa lagi. Dan dia gak punya semangat apa-apa. Gak punya gairah hidup. Sejak Yusuf mati, dia berkata, biarkan yang ubanan ini akan masuk ke dunia orang mati. 22 tahun dia nunggu waktu matinya. Dia tidak punya semangat, tidak punya gairah lagi. Itulah sebabnya kenapa Tuhan panggil dia Yakub, Yakub, dan bukan Israel, the Prince of God. Bukan pangeran, tapi Yakub, Yakub. Hari itu Yakub berkata, ya Tuhan. Bahasa Inggris bagus. Here I am, Hineni. 22 tahun. Telinga Yakub dibuka kembali. Dan dia berkata, Hineni, here I am. Lalu Tuhan berkata, akulah Allah ayahmu. Jangan takut, pergi ke Mesir. Tiba-tiba pada hari itu, di Beersheba, dalam penglihatan malam, ada 4 hal besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup Yakub pada hari itu. Yang pertama, Tuhan berkata, akulah Allah ayahmu. Tuhan hari itu menyatakan dia the God of covenant. Aku ini Tuhan pemegang perjanjian. Aku ini Allah dari ayahmu, Ishak. Dan hari Tuhan mau berkata, Yakub, aku pengen juga membuat sebuah covenant dengan engkau. Aku bukan cuma berhenti di Allah ayahmu. Tapi aku mau disebut adalah Allah Yakub juga dan Allah Israel. Tuhan nyatakan pribadinya. Aku pengen buat perjanjian dengan engkau, Yakub. Dan menjadikan aku ini Allahmu. Bukan cuma Allah ayahmu. Yang kedua dikatakan, jangan takut pergi ke Mesir. Sebab Yakub itu hari itu takut untuk berangkat ke Mesir. Tuhan berjanji, aku adalah Allah yang akan menghiburkan engkau. Jangan takut, jangan takut. Tuhan sebagai comforter, sebagai penghibur, dia datang pada hidup Yakub pada hari itu, saudara. Yang pertama, datang sebagai the God of covenant. Tuhan yang memegang perjanjian. Yang kedua, dia datang sebagai comforter. Tuhan yang menghibur pada Yakub pada hari itu. Dan yang ketiga, aku akan jadi bangsa, engkau akan kujadikan bangsa yang besar. Tuhan yang keep the promise, the promise keeper. Tuhan menjadi pribadi yang menjaga janjinya. Kamu akan jadi bangsa yang besar. Dan yang keempat, dia berkata, aku akan menyertai engkau ke sana. Dan aku akan bawa kembali engkau ke tanah Kanaan. Dia memberikan jaminan yang kuat. Dia memberikan jaminan. Tuhan pemberi jaminan. Hari itu, saudara, waktu telinganya dibuka, 4 hal yang Yakub terima. Covenant, penghiburan, janji, dan jaminan. Kalau Yakub perlu 4 hal ini, saudara. Di dalam hari-hari ini, mari kita berdoa dan minta Tuhan, biar aku juga membangun mezbahku seperti di Beersheba. Dan biarkan 4 hal yang kau berikan buat Israel, buat Yakub. Covenant, penghiburan, janji dan jaminan diturunkan dalam hidupku pada hari ini. Dan aku terima yang sama. Malam itu, ketika Yakub menerima 4 hal ini, besok paginya dia berangkat ke Mesir dengan sebuah keyakinan. Yakin, dia jaminanku. Semua akan diatur dengan Tuhan dengan luar biasa. Hari itu, saudara, hidup Yakub diubah oleh Tuhan. Di mana? Di Beersheba. Tapi kenapa, saudara? Orang ini 22 tahun dia stop hidupnya.
Dia balik ke sebuah titik nol lagi. Dan semua pengalaman yang hebat mandek dalam hidupnya. Kenapa saudara? Di pasal yang ke-45 saudara. Ayat 27 dan 28. Di pasal 45, 27 dan 28. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. 28 kata Yakub, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ayat 26, mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang telah menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Di sini kuncinya. Kenapa 22 tahun saudara Tuhan tidak bicara kepada Yakub? Waktu saya dapat ayat ini dikatakan hatinya dingin. Saudara tahu dalam hari-hari ini setan kerja dan dia sedang membuat dingin banyak hati anak-anak Tuhan. Setan kerja dan membuat dingin hati anak-anak Tuhan. Saya itu senang saudara. Setiap kali Tuhan memberikan revelation, pewahyuan tentang satu kata saya suka saudara. Kata dingin itu saudara. Itu bukan dingin hatinya, ya dingin lah. Tidak pengen apa-apa. Kata itu saudara, itu bagus banget penjelasannya saudara. Hati Yakub dingin. Dari dingin saudara, berubah menjadi beku saudara. Berbeda dingin dan beku saudara. Kalau engkau taruh barang di kulkas itu dingin, tapi tidak beku. Masukkan ke freezer saudara, dinginnya lebih kuat dan barang akan jadi beku. Hati Yakub hari itu dari dingin berubah menjadi beku. Dan ketika hatinya beku, apa yang terjadi saudara? Mati rasa. Kalau saudara pernah ke negara yang surun salju dan suhunya minus saudara. Tanganmu beku saudara, engkau tusuk jarum tidak kerasa. Ada banyak orang yang di musim dingin kupingnya coplok lepas bisa saudara. Sebab tidak ada rasanya saudara, gak sakit. Sebab apa saudara? Sudah beku. Dan Alkitab ini ngomong tentang Yakub saudara. Indonesia cuma katakan dingin. Tapi dalam bahasa aslinya Yakub mati rasa. Dingin, beku dan mati rasa. Setan hari ini dia coba membuat hati orang-orang Kristen dingin, beku dalam sampai sebuah titik mati rasa. Itulah kenapa 22 tahun saudara dia gak merasakan Tuhan, tidak ngalami Tuhan, gak dengar lagi. Sebab sudah mati rasa. Orang yang mati rasa, diapain aja saudara, udah gak kerasa apa-apa saudara. Sudah mati sarafnya. Dan itulah yang dialami Yakub selama 22 tahun. Sebuah keadaan yang mengerikan. Sebuah keadaan mengerikan saudara. Hari ini, kalau ada orang-orang di rumah yang kau sedang mati rasa. Sudah sekian waktu hatimu dingin, beku, dan kau tidak lagi merasakan apa-apa dalam hidupmu. Bahkan dalam kondisi yang berat ini saudara. Keadaan makin memburuk keadaanmu. Hari ini engkau mesti bangkit hari ini. Cari Beersheba, bangun korban, persembahkan korban. Dan minta Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong aku, saya percaya. Kalau engkau punya sikap hati seperti Yakub, datang mencari Tuhan. Saya percaya 4 hal yang Tuhan berikan buat Yakub akan diberikan dalam hidup saudara juga. Hari itu, Yakub yang beku dan mati rasa itu diubah Tuhan. Saudara, apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba hari itu dia mendengar sebuah good news. Hati yang dingin ini saudara. Dia mendengar good news pada hari itu saudara. Yang membuat dia mulai dibangkitkan hatinya.
Sebab ada kabar berkata, Yusuf hidup. Yusuf masih hidup. Tiba-tiba semangat orang itu bangkit kembali saudara. Yusuf masih hidup. Saudara, ini kondisi sama dengan kita loh saudara. Waktu kita mendengar the good news, kabar baik bahwa Yesus hidup. Kita merayakan Paskah 2 minggu yang lalu. Beritanya dia hidup, dia bangkit. Dan tiba-tiba murid yang sudah putus asa, kehilangan pengharapan, bangkit kembali. Dan dia menggoncangkan dunia saudara. Hari itu ketika kabar baik datang, Yusuf masih hidup. Tiba-tiba ada yang bangkit dalam hidup Yakub hari itu. Dan dia berkata, kita mulai sesuatu lagi yang baru. Kita mulai sesuatu yang baru lagi. Dan hari itu Yakub bangkit kembali. Mari kita jalan ke Mesir. Kita berangkat ke Mesir. Barsheba, tolong dikembalikan gambarnya. Barsheba saudara. Gambar peta saya tadi, Barsheba. Titik yang terakhir. Saudara, di tempat inilah Yakub berdoa. Sebab apa saudara? Barsheba adalah titik perhentian terakhir. Mentok dari tanah Israel saudara. Sebab setelah itu padang gurun saudara. Barsheba artinya apa saudara? Sebuah batas akhir saudara. Engkau masih menyiapkan dengan sangat baik saudara di sana. Di Barsheba itu. Kalau engkau bisa di Barsheba hidupmu. Di sebuah titik akhir. Engkau beku dingin mandek di situ. Kalau engkau tidak berubah di sana. Terlalu sukar yang akan kau hadapi dalam tahun-tahun ini saudara. Tapi kalau saudara berhasil di Barsheba. Ambil semua yang dari Tuhan. Terima perjanjian yang kuat dari Tuhan. Maka perjalanan di padang gurun akan cukup kuat bagi hidup saudara. Di Barsheba, Yakub dapat semua. Dan dia melewati padang gurun untuk menembus ke Mesir. Tapi disitulah dia menjadi kuat. Dia tetap kuat. Dan dia bisa melewati semua dengan sangat baik. Hari-hari ini saudara. Ini hari-hari yang tidak gampang. Ini hari-hari yang sukar saudara. Ini hari-hari yang tidak mudah. Tapi kalau engkau bisa berjumpa dengan dia. Mengalami keajaiban dari Barsheba ini saudara. Hidup saudara akan menjadi kuat. Telingamu hari ini minta Tuhan pertajam. Pertajam telingaku. Di saat yang seperti ini, di saat yang sukar seperti inilah saudara. Kita ini harus kuat melekat kepada Tuhan. Dan saya percaya banyak pengalaman yang ajaib, yang luar biasa akan engkau alami. Saudara, di Barsheba. Ada satu pengalaman lagi orang yang juga ke Barsheba. 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. Bukan kebetulan ini saudara. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. Maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Barsheba yang termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Siapa orang ini saudara? Nabi Elia. Nabi itu juga pernah melewati daerah ini saudara. Batas yang paling bawah dari Israel. Barsheba. Ketika dia menyerah, putus asa. Dia pengen mati. Sebab dia dikejar oleh Isabel. Dia datang ke tempat ini. Dan dia tinggalkan bujangnya di batas itu saudara di Barsheba. Dia taruh mereka berkata, aku mau masuk ke sana. Buat apa saudara? Kalau saudara baca, cukup sekarang ambil nyawaku. Aku tak mati aja berhenti di sana. Barsheba, dead end of the road. The dead end of road.
Itu adalah jalan buntu, saudara. Jalan yang mandek. Hari itu buat Elia. Aku sedang menghadapi Beersheba, jalan buntu hari itu. Karena buntu, aku mati aja. Saudara, engkau tidak boleh ditetapkan untuk mati, saudara. Sekalipun kau melewati sebuah jalan buntu, saudara. The dead end of the road. Jalan buntu. Tapi dia tidak menetapkan engkau buat berhenti dan mati, saudara. Tapi yang dia pengen dalam hidup saudara, lewati. Sampai kau bisa menerobos jalan buntu ini. Dan dia buat jalan yang terbuka buat saudara. Sebab namanya adalah jalan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Elia pernah melewati Beersheba. Dan dia pengen mati. Dia berkata, cukup, cukup, cukup. Tapi tahukah saudara, di Beersheba ini, justru di dead end ini, di jalan yang buntu, jalan yang mati ini saudara, Elia ketemu dengan Tuhan. Di tempat batas akhir ini saudara, dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan kirim malaikat ketemu dengan Elia. Dan dia berkata, Elia bangun, Elia bangun. 2 kali Tuhan perintahkan Elia bangun. Makan roti, minum, makan roti, minum. Sebab kalau kau tidak makan dan minum, perjalanan yang panjang akan terlalu sukar bagimu. Terlalu sukar bagimu Elia. Bangkit, makan roti dan minum. Hari itu bersyukur di tengah Elia pengen mati loh saudara. Dia bangun dan dia makan roti dan dia minum, dia paksa. Kalau orang sudah putus asa, gak pengen makan, gak pengen minum. Tapi hari itu Elia paksa. Dan hari itu dia bisa berjalan dengan kekuatan yang hebat, yang luar biasa. 40 hari, 40 malam. Dia tembus perjalanan yang hebat saudara. Dengan kekuatan Tuhan. Hari-hari ini di Beersheba memang jalan buntu. Tapi di jalan itulah kau jumpa Tuhan. Elia jalan saudara. Dan dia sampai ke Horeb. The mountain of God. Di Horeb inilah dia ketemu Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Elia berpikir, this is the end of my life. Ini akhir dari hidupku. Ketemu jalan buntu aku. Di Beersheba selesai semuanya. Tapi enggak saudara. Justru hari itu dia awali sebuah calling baru dan pelayanan yang baru loh saudara. Sebab di sana diperintahkan cari satu orang, urapi dia namanya Elisa. Di mana Elia mendapat pesan itu saudara? Di Horeb, di gunung Tuhan. Kalau Yakub dia ketemu Tuhan, dia bangun mezbah. Kalau Elia dia ketemu Tuhan ketika dia jalan 40 hari 40 malam. Dia ke Horeb, ke gunung Tuhan. Hari-hari ini naik ke gunungnya saudara. Naik ke gunung Tuhan. Naik ke gunung Tuhan. Mungkin engkau capek, engkau lelah, engkau malas. Tapi hari ini kau bangkit makan roti. Firmannya dimakan yang banyak saudara. Walaupun mungkin wegah makannya. Tetap engkau makan. Dan minum air yang banyak. Supaya cukup kuat dalam hidup saudara. Untuk mengadakan perjalanan itu. Dan Tuhan berikan sebuah perintah baru. Kepada Elia di Horeb. Urapi Elia jadi penggantimu. Urapi Hazael, Raja Aram. Dan urapi Yehu yang akan ngabisin semua. Tiba-tiba sebuah perintah yang fresh, yang baru diberikan. Dan Tuhan ngomong kepada Elia di Horeb. Elia, kamu not alone, tidak sendiri. Ada 7.000 nabi-nabiku dan orang-orangku yang tidak pernah menyembah Baal dan yang tidak menciumnya. Ada bersamamu Elia. Jangan takut. Di jalan akhir ini, jalan buntu ini. The dead end road. Di jalan buntu itu saudara.
Justru Elia mengalami yang luar biasa. Sesuatu yang baru direvelasikan, dinyatakan kepada dia, diwahyukan kepada dia. Dan hari itu dia mulai sebuah pelayanan yang hebat bersama dengan Tuhan. Saudara, dalam hari-hari ini saudara, pengalaman yang seperti ini, yang kau pikir jalanku buntu, ini berhenti semuanya, mandek semuanya. Belum berhenti. Belum berhenti. Belum berhenti. Tuhan masih bersama dengan saudara. Dan mau bantu saudara melewati semua yang sukar, semua yang berat ini. Kalau hari ini kau ketemu dengan Beersheba, tempat bertemu dengan Tuhan. Nanti sore saya akan bicara lagi tentang ini saudara. Tentang Beersheba. Lanjutkan lagi. Bagaimana Abraham dan Ishak, dua orang ini mengalami tempat ini juga dengan ajaib, dengan luar biasa. Dan biarkan minggu ini jadi sebuah minggu kebangkitan buat saudara. Minggu yang penuh semangat gairah buat saudara. Sebab kau lihat di jalan yang buntu itu, dia buka sebuah visi baru, jalan baru dalam hidup saudara. Yakub akhirnya datang ke Mesir saudara. Dan di Mesir itulah apa yang Tuhan janjikan, 4 hal itu Tuhan genapi dalam hidup Yakub. Dan dia menjadi bangsa yang besar. Dia tinggal di Mesir, tapi Tuhan buat menjadi bangsa yang besar, yang kuat saudara. Kita hari ini sedang di Mesir, di kondisi yang tidak gampang, yang tidak mudah. Di Mesir, tapi even kita di Mesir, dia akan pelihara kita dengan cara yang ajaib. Amin. Ada Goshen yang dia janjikan diberikan dalam kehidupan kita. Amin. Bangkit kembali semangatnya. Bangkit kembali semangatnya. Biarkan yang hilang, semangat yang hilang itu ditemukan kembali. Pagi ini saudara, sebelum saya akhiri, ada sebuah klip pendek yang saya ketemu. Saya nonton klip kok ada yang bagus. Ya, kami sudah tulis courtesy from YouTube, from Facebook. Kami ambil supaya tidak di-ban, saudara, ya kan? Jadi saya ambil, saya tulisin courtesy. Ya di YouTube dari sebuah cerita pendek. Apa yang hilang, ketemu kembali. Silakan dipasang klip yang pendek ini. Yang hilang itu ketemu kembali. 14-year-old Carter never Anak ini thought saudara, this day would come. dia kehilangan, dia dapat Being kado reunited anjing yang with his sangat long bagus lost saudara. dog Piper. Tapi sekian waktu, sekian bulan anjing itu hilang saudara. Tapi sampai satu kali saudara. Ini anjing Piper yang was dia a very special ulang gift for tahun yang Carter's ke-12 dia 12th dapatkan birthday. kado ini saudara. He got him about a year after his brother Jonah passed away from cancer at 21 months. Piper helped Carter and his entire family heal during a difficult Anjing ini time. dia sangat sayang. But karena according kado to ulang Carter's tahun. mom, Piper was let out to go to the Satu bathroom kali and anjing never yang dia cintai ini returned. keluar dari Carter rumah. was devastated. Nearly Dan 3 weeks anjing itu later, hilang. Carter's mom received a 3 call from a minggu local anjing yang dia animal cintai shelter in hilang. upstate New York that Piper had been found. Tapi satu kali coming out. mamanya berusaha Coming out. mencari anjing itu. Saat mamanya So his menemukan mom thought anjing itu she'd di tempat surprise penampungan. Carter with his new best friend at school Satu kali pickup. waktu dia ketemu, dia bawa anjing itu jemput anaknya. Padahal yang punya tidak tahu bahwa anjing yang hilang itu ketemu hari itu. Inilah momen yang paling luar biasa. Dia ketemu dengan anjingnya ketika dia pulang sekolah dan dia nangis. Yang hilang itu ketemu. Yang hilang itu ketemu. Anjingnya sangat senang. A positive Dan dia juga reunion sangat for bahagia, these two saudara, forever ketika ketemu dengan friends. anjingnya yang hilang itu saudara. Saudara tahukah saudara? Tuhan sangat sedih kalau dia kehilangan anak-anaknya. Seperti dia kehilangan Yakub selama 22 tahun. Dia kehilangan orang yang penuh gairah. Orang yang penuh semangat. Dia kehilangan. Tapi ketika orang-orangnya balik ditemukan kembali. Saudara tahu betapa bahagianya kedua-duanya. Tuhan sangat bahagia. Tapi engkau juga bahagia karena kau jumpa dengan dia. Di Beersheba, perjumpaan yang luar biasa.
Hari itu Tuhan ketemu dengan Yakub yang adalah Israel. Dan Yakub ketemu dengan Tuhan. Hari ini saudara, biar kau berjumpa dengan dia. Apa yang hilang, biar ditemukan kembali pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa pada hari ini. Ada sebuah lagu bagus yang saya minta, lagu kuno yang saya minta Epi menyanyikan pagi hari ini. How great thou art. Betapa besar ajaibnya Engkau Tuhan. Bapa di surga, hari ini hamba berdoa Tuhan, buat kami semua yang ada di tempat ini. Hamba doakan hari ini, biar kau temukan kami kembali. Apa yang hilang di hati kami, biar kembali lagi. Dalam nama Yesus, kembali lagi. Apa yang hilang, kembali lagi. Hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hand have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Dancing my soul, Then sings my soul, my Savior God, to thee. how great thou art, How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
Di rumah masing-masing yang berdoa buat saudara hari ini, kalau kau sudah mengalami hal yang seperti ini, ada jalan yang buntu dalam hidupmu, jalan buntu kau hadapi dalam hari-hari ini. Kita berdoa supaya dia buka jalan baru, seperti Yakub dibuka jalan, seperti Elia dia buka jalan. Biar pagi ini kau alami jalan yang baru yang dari Tuhan. Koralapa sandaralapa kana maralapa kana masandirimu. Guru musikene kana maralapa. Di dalam nama Yesus buka jalan buat kami. Guru musikene kana buka jalan.